Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Bang April Aldi, NIM 23050104. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan akan menyampaikan rencana bisnis apa yang akan berencana saya akan buat untuk dalam menyelesaikan tugas kewirausahaan digital. Yaitu temanya adalah lokal konten. Lokal konten ini adalah konten kreatif dan terjangkau yang membantu UMKM lokal naik kelas ke dunia digital. Baik. Nah, ini dia. Nama jenis usahanya tadi saya sebutkan lokal konten. Ide bisnis ini lahir dari kecintaan pribadi saya pada kuliner kaki lima dan pedagang kecil. Lokal konten hadir untuk membantu UMKM tampil menarik di media sosial agar dikenal oleh halayak yang lebih luas. Fokus layanan pada lokal konten ini adalah pertama yaitu foto produk, video reels, dan desain feed di media sosial. Selanjutnya motivasi, yaitu motivasi pada lokal konten yang pertama yaitu ada kepedulian pada pedagang kecil di sekitar tempat tinggal saya. Begitu. Selanjutnya tujuan utama lokal konten. Nah, itu salah satunya adalah membantu UMKM di sekitar tempat tinggal saya dikenal oleh halayak yang lebih luas. Oke, selanjutnya latar belakang dan masalah yang akan diangkat. Lokal konten latar belakang yaitu untuk antara lain yaitu banyak UMKM di Pekanbaru, terus terutama di sekitar tempat tinggal saya, kemudian itu memiliki lokal konten itu akan membantu UMKM yang memiliki produk berkualitas, namun belum tahu cara memasarkannya secara digital. Mungkin alasan UMKM itu belum mampu memasarkan secara digital itu pertama mungkin tidak punya waktu, selanjutnya tidak punya skill atau kurang paham tentang digital pada zaman sekarang, terus yang terakhir itu anggaran terbatas. Jadi solusinya yaitu lokal konten hadir di tengah-tengah UMKM yang membutuhkan untuk memasarkan produk mereka secara digital, seperti itu. Selanjutnya target pasar dan segmentasi audiens. Target pasar pada lokal konten yaitu usianya di kisaran 25 tahun sampai 50 tahun. Rata-rata omset bulanannya yaitu 3 juta. Terus untuk jumlah karyawannya di sini saya memilih 0 karyawannya karena di sini saya memilih emang yang usahanya itu memang milik dia sendiri tanpa ada campur tangan dengan karyawannya. Terus latar belakang pendidikannya itu SMA. Kalau sektor kuliner, lokal konten itu memilih antara lain audiensnya yaitu seperti warung makan, catering, gourmet, hingga minuman kekinian yang butuh produk dan konten promosi menarik. Terus untuk prioritas pada lokal konten ini yaitu sebenarnya sama saja, tetap kuliner, seperti itu. Terus untuk model bisnis yang digunakan oleh lokal konten yang pertama yaitu value proposition atau dengan bahasa lain yaitu manfaat atau keunikan yang dibuat oleh lokal konten untuk UMKM yang diliputnya, seperti konten murah, kreatif, cepat, dan relevan untuk UMKM lokal. Selanjutnya yaitu customer segment atau dengan kata lain target pasar. Nah, di sini
lokal konten itu target pasarnya adalah UMKM yang dari skala menengah ke bawah seperti itu. Terus channel atau aplikasi yang digunakan lokal konten untuk meliput UMKM tersebut, mungkin seperti WhatsApp, Instagram, atau TikTok. Nah, seperti itu. Selanjutnya, revenue stream, atau dengan kata lain sumber pendapatan dari lokal konten tersebut. Di antara lain mungkin nanti adanya endorse atau kolaborasi dengan berbagai brand. Selanjutnya, key activities atau kegiatan utama pada lokal konten ini. Nah, di sini saya memilih kegiatan utamanya seperti nanti untuk UMKM-nya seperti foto produk mereka, terus reels pendek, atau membuat desain feed pada produk yang mereka jual. Selanjutnya, key research. Nah, atau dengan kata lain, aset yang dibutuhkan oleh lokal konten untuk meliput UMKM tersebut seperti kamera, mungkin untuk aplikasi ngedit seperti Capcut, Adobe, dan lain-lain. Selanjutnya mungkin jika lokal konten ini melesat mungkin membutuhkan tim 2-3 orang. Dan yang terakhir itu cost structure atau biaya yang dikeluarkan lokal konten untuk meliput UMKM tersebut, seperti nanti biaya yang digunakan yaitu langganan aplikasi ngedit, terus konsumsi tim, konsumsi perjalanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital. Di sini lokal konten menjadikan media sosial etalase utama untuk menunjukkan kualitas kerja kepada calon klien. Karena yang kita tahu bersama, pemilik UMKM itu lebih percaya pada bukti visual nyata dibandingkan penjelasan lisan. Di sini lokal konten memilih 2 platform utama, seperti Instagram dan TikTok. Nah, mungkin untuk akun lokal konten sendiri, kalau awal-awal nama merintis mungkin ya nanti akunnya masih sepi interaksi atau foto-foto seadanya. Dan jika sudah dikenal oleh halayak ramai, mungkin nanti untuk tampilan dari platform yang digunakan lokal konten nanti menjadi profesional atau engagement yang menaik dan kepercayaan UMKM pada lokal konten meningkat, seperti itu. Oke, selanjutnya sumber pendapatan dan proyeksi keuangan. Di sini yang pertama yaitu lokal konten menawarkan ke UMKM dengan cara gratis, seperti itu. Yang kedua mungkin jika lokal konten ini naik dan dikenal oleh orang ramai, nah disitulah mulai adanya nanti perputaran biaya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu, nah ini dia biaya berbayar. Nah, dengan yang saya bilang tadi, mungkin dengan lokal konten ini naik namanya, mungkin ya ada sedikit biaya untuk UMKM yang ingin diliput produknya supaya dikenal oleh halayak ramai, seperti itu. Oke, dan yang terakhir yaitu peran media digital dalam menjalankan usahanya. Media digital bukan hanya sekedar alat bantu pelengkap, melainkan fondasi utama yang menggerakkan seluruh model bisnis dari lokal konten, mulai dari pemasaran, produksi, komunikasi, hingga transaksi keuangan, semua berjalan lewat platform digital. Terus peran media selanjutnya yaitu sebagai etalase portofolio. Di sini Instagram dan TikTok menampilkan hasil kerja kepada calon klien. Selanjutnya sarana edukasi, bisa membantu UMKM memahami pentingnya kehadiran digital. Dan terakhir yaitu alat untuk membangun kepercayaan antara lokal konten dan UMKM dan calon pelanggan nanti. Nah, seperti itu.
Oke, sudah habis. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Di sini saya kenapa membuat nama ide bisnis lokal konten, karena ya emang dari pribadi sendiri suka berkuliner seperti itu. Baik, jika ada dari saya kata-kata yang salah atau kurang dimengerti, atau bagi penikmat video ini kurang paham apa yang saya sampaikan, saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.